Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarani Auliana Vitasari, NIM 2060023, Prodi Bahasa Indonesia 2020B, STKIP PGRI Jombang. Mata kuliah Kurikulum Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang hubungan kurikulum dengan pembelajaran SD, SMP, dan SMA. Pengertian kurikulum dan pembelajaran. Pengertian kurikulum menurut George Beckham, kurikulum sebagai bidang studi membentuk suatu teori, yaitu teori kurikulum. Selain sebagai bidang studi, kurikulum juga sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem persekolahan. Pengertian pembelajaran menurut Rahil Mahyudi, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan kognitif, yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelek. Hubungan kurikulum dan pembelajaran SD dan SMP dan SMA. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari, sehingga pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan murid. Contohnya, SD sesuai dengan tingkat perkembangannya. Siswa SD belum mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat dikenalkan kepada masalah-masalah tersebut. SMP. Pada jenjang SMP, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Sedangkan SMA, karakteristik pembelajaran IPS adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Kesimpulannya yaitu akhir bahwa pembelajaran, kurikulum, pendidikan saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu pendidikan adalah goal atau tujuan yang dicapai atau bisa disebut juga sasaran jangka panjang untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dan berprestasi. Jika dianalogikan, pendidikan adalah suatu bagian yang terbesar dan di dalamnya ada kurikulum. Sehingga bagian kedua yang terbesar kurikulum di sini berperan sebagai program atau suatu sistem yang digunakan untuk tercapainya suatu pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sebagai bagian terkecil yang berperan sebagai proses di mana proses ini adalah suatu bentuk implementasi dari kurikulum itu sendiri sehingga tercapainya suatu pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.